Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Bahi dari kelas 2 SIA. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkenalan dan referensi template yang saya gunakan dan saya ambil dari link yang Bapak kirimkan untuk project saya. Juga saya akan melakukan tentang migration tabel, model, dan controller. Juga di akhir saya akan lakukan git commit serta git push. Untuk referensi tabel, yaitu saya menggunakan dari link yang sudah dikirimkan di Classroom. Saya memakai link yang ini. Lalu saya mencari template admin karena saya sebagai admin di sini. Saya memakai Dashmin Bootstrap Admin template free. Di sini kemarin saya sudah mendownloadnya dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, jika sudah di-download, maka akan muncul folder zip di folder Explorer kita. Ketika sudah muncul folder yang sudah di zip download tadi, kita akan mengekstraknya ke dalam folder project kita. Lalu kita akan memasukkan file yang sudah kita ekstrak tadi ke dalam www. Di sini kita membuat folder baru dengan nama vault template. Nah, isinya tadi file dari HTML yang sudah kita download dan sudah kita ekstrak. Selanjutnya, jika sudah terdapat di sini, kita bisa melihat isinya, yaitu isinya ada CSS, image, JS, dan lib yang akan kita butuhkan nanti untuk dipindahkan ke dalam file project kita. Lib ini sama dengan vendor. Lalu kita bisa membuka VS Code. Lalu pada public, kita membuat folder asset admin yang isinya ada yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu ada CSS, ada image, ada JS, dan ada vendor. Nah, isi dari sini kita bisa mendragnya dari folder kita tadi. Nih, karena saya sudah selesai membuat semuanya, jadi saya hanya akan membuatkan contohnya. Yaitu kita bisa mendragnya seperti ini, isi ini kita drag ke sini. Sama seperti yang lain juga seperti itu. Jadi di dalam file ini sudah terdapat file-file template yang sudah kita download. Selanjutnya yaitu kita akan membuat dashboard.blade.php. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk melihat views dari web kita. Ini di sini kita bisa mengotak-atiknya agar menjadi seperti yang kita inginkan. Nah, dari sini isinya ini kita copy paste dari index.html di sini. Dari sini ya. Dari sini kita bisa membukanya di VS Code seperti ini. Nah, yang ini kita akan mengkopinya semuanya dan mempastenya ke dalam dashboard.blade.php. Lalu, setelah itu, kita bisa mengubah linknya agar linknya ini bisa terpanggil di web kita nanti. Contohnya seperti image.favicon.ico. Nah, sebelumnya itu hanya terdapat link seperti ini. Nah, jika kita memakai link ini, maka file kita itu tidak bisa terpanggil karena image ini kan terletak di aset admin kita. Lalu kita bisa menambahnya di sini aset dalam kurung aset admin. Sama seperti yang lain juga untuk vendor dan untuk CSS serta untuk image.
Nah, kita harus teliti mencari satu-satu. Misalnya pada image ini terletaknya agak-agak berjauhan. Nih, saya di sini sudah mengubah semuanya. Lalu di paling bawah itu terdapat JS. Nah, di sini juga diubah semuanya menjadi asset admin. Selanjutnya, jangan lupa juga untuk membuat controller dashboard kita di terminal menggunakan min resource agar semuanya bisa langsung default dimasukkan. Lalu pada index kita membuat return view admin.dashboard. Selanjutnya kita juga jangan lupa membuat panggilannya di web.php. Nah, di sini kita jangan lupa membuat root get dashboard untuk pemanggilan dan jangan lupa di import juga kelasnya. Ini. Nah, jika sudah semua step tadi kita lakukan, maka kita bisa mengeceknya di web kita. Dengan bansos strip admin.test dan kita membuat /dashboard seperti yang kita lakukan tadi. Nah, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Di sini mohon maaf Pak, saya belum melakukan pengubahan semuanya. Tapi di sini sudah hampir menyerupai contoh template-nya. Sini, seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan data tabel project kita ke dalam database dengan menggunakan migrasi. Nah, di sini saya sudah melakukannya. Maka saya hanya akan mencontohkannya. Kita akan membuka terminal. Lalu kita bisa mengetikkan ini PHP Artisan make migration create underscore program underscore bantuan dan underscore table, maka akan muncul loading sebentar. Setelah itu file baru akan terbuat di directory migration yang ini sudah terbuat ya. Selanjutnya yaitu kita akan menyesuaikan fungsinya yang terdapat di dalam migration tadi yang function up. Pada tabel increment ini fungsinya yaitu untuk membuat kolom program ID sebagai primary key yang akan bisa bertambah otomatis setiap data baru yang akan kita masukkan nanti. Lalu kalau untuk yang timestamp ini digunakan untuk menambahkan 2 kolom, yaitu bisa untuk create add atau update add seperti ini, yang digunakan untuk mencatat waktu pembuatan kita serta pembaruan data. Lalu setelah itu kita bisa melakukan PHP Artisan Migrate ke dalam terminal. Lalu tabel baru akan terbuat ke dalam nama program bantuan kita tadi. Kita bisa mengeceknya di Laragon kita. Kita bisa membukanya. Kita pencet database. Lalu portnya kita sesuaikan seperti di dalam VS Code kita. Saya memakai 3306 open. Nah, lalu di sini sudah terdapat tabel kita. Di sini sudah ada ya, sudah masuk nama-nama kolomnya. Berarti pembuatan migration tabelnya sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya kita membuat model baru dengan nama program bantuan. Kita memasukkan PHP Artisan make model program bantuan ke dalam terminal kita. Maka file baru akan terbentuk, akan ditambahkan ke dalam model seperti ini. Lalu kita akan mengisi modelnya dengan ini. Ini adalah nama tabel yang kita gunakan. Lalu ini maksudnya program ID ini sebagai primary key seperti yang sudah kita buat tadi.
Lalu kalau yang fillable yaitu kolom-kolom yang akan kita gunakan untuk mengisi data atau menambahkan data. Jika kita tidak menentukan file label ini, maka data kita tuh tidak akan bisa tersimpan ke dalam database kita. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan membuat controller seperti sebelumnya, yaitu kita membuat PHP Artisan Make Controller ke dalam terminal kita. Dengan setelah sudah, maka akan memunculkan controller baru dengan semua function, yaitu yang ini dengan function. Lalu kita akan mengisi function-functionnya dengan ini agar bisa terpanggil nanti pada waktu di web nanti. Selanjutnya kita akan membuat root di web PHP seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat root agar bisa terpanggil nanti di web kita, buat di web kita nanti. Pada program bantuan controller, di sini saya mengisi pada bagian index, create, dan store. Nah, di sini create ini adalah untuk menampilkan form tambah data pada program bantuan. Return view admin ini menampilkan tampilan file blade kita tadi yang bernama admin program bantuan create.blade.php. Lalu di sini ada function store, yaitu dipanggil ketika user kita mengirimkan form tambah data. Seperti kita menambahkan data kode, nama program, tahun, deskripsi, serta anggaran. Selanjutnya yaitu ada program bantuan create validate, yaitu melakukan validasi data yang akan dikirimkan sebelum kita simpan ke dalam database kita. Jika data kita tidak valid, maka Laravel akan otomatis mengembalikan error ke dalam halaman form. Lalu selanjutnya kita akan melakukan git commit dan git push seperti biasa. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan git push ya. Lalu di sini saya akan melakukan git push untuk modif yang saya lakukan. Pertama seperti biasa git add. Selanjutnya itu kita git status. Nah, di sini saya melakukan modified dan delete tadi karena program bantuan table saya double. Lalu kita git commit. Melakukan perubahan pada CSS dan dashboard. Nah, di sini sudah kita commit dan tidak ada lagi ya modifnya. Lalu kita bisa langsung mengirimkan pushnya ke GitHub agar tersimpan. Nah, sudah kita push, lalu kita mengeceknya git status. Nah, di sini sudah nothing to commit, jadi semuanya sudah kita push ke dalam GitHub. Nah, maka pada akhirnya tampilan project saya akan menjadi seperti ini. Untuk bagian CRUD, saya memohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak bisa melanjutkannya, karena saya sudah mencoba selama 3 hari full untuk melakukan CRUD, tetapi tetap tidak bisa dilakukan. Juga saya sudah meminta bantuan kepada teman saya, tetapi tetap tidak bisa juga. Sebenarnya ini pure emang kesalahan saya karena saya pada hari-hari sebelumnya itu terlalu banyak melakukan menghabiskan waktu saya untuk aktivitas kampus seperti acara kampus. Jadi di sini saya minta maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa melanjutkan pada bagian CRUD. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.